Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Birazak. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 112305100000056. Saya di sini ingin membuat sebuah presentasi mengenai penyesuaian diri dalam komunikasi dan tablik. Jadi pada video ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana sih kita beradaptasi dalam komunikasi terutama dalam tablik. Jadi yang pertama langsung saja kita masuk kepada definisi, yaitu asal kata. Di sini yang pertama ada asal kata dari penyesuaian diri. Jadi kita langsung masuk saja kepada kata penyesuaian diri langsung sekaligus. Jadi penyesuaian yang berarti proses membuat sesuatu menjadi cocok dengan sesuatu yang lain. Lalu diri itu bisa diartikan sebagai diri sendiri atau individu. Sedangkan penyesuaian diri artinya upaya seseorang untuk mengubah perilaku, sikap, atau cara berpikir agar sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu, termasuk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang artinya kesimpulannya itu bagaimana kita berperilaku atau bersikap di tempat orang lain ataupun dengan orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya menurut KBBI, penyesuaian diri itu artinya adaptasi, seperti yang saya bilang tadi. Nah, adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan, pekerjaan, atau hal lainnya. Lalu komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti menyampaikan, berpartisipasi, atau mentransmisikan. Kata communicare berasal dari akar kata komunis yang berarti menjadikan umum atau berbagi. Lalu selanjutnya ada tablik. Tablik secara umum dapat diartikan sebagai upaya menyebarkan suatu ide, gagasan, atau ajaran. 11-12 lah dengan komunikasi ya, kalau secara umum. Sedangkan menurut KBBI, kata tablik berasal dari bahasa Arab, yaitu tablighun, yang berarti penyampaian, ataupun balago, yang arti menyampaikan atau sampai. Lalu selanjutnya ada definisi istilah dari penyesuaian diri dalam komunikasi dan tablik. Yang pertama, penyesuaian diri dalam komunikasi dan tablik itu adalah proses seseorang dalam mengubah cara berkomunikasi dan menyampaikan pesan agar sesuai dengan kondisi, latar belakang, dan pemahaman orang yang diajak berkomunikasi. Sekali lagi, proses seseorang dalam mengubah cara berkomunikasi dan menyampaikan pesan agar sesuai dengan kondisi, latar belakang, dan pemahaman orang yang diajak komunikasi. Lalu dalam konteks tablik, penyesuaian diri itu keterampilan, ya kan, yang penting bagi siapa saja jika ingin menyampaikan pesan kepada orang lain secara efektif. Secara singkatnya itu ialah dalam tablik itu merupakan keterampilan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain secara efektif. Jadi kesimpulannya dari 3 konteks tersebut bisa disimpulkan bahwa penyesuaian diri dalam komunikasi dan tablik itu ialah bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan orang lain, ataupun kita beradaptasi ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda latar belakang ataupun hal-hal yang seperti kebiasaan, suku, adat, ataupun ya lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada menurut para ahli. Di sini saya menurut para ahli membuat 5 pendapat dari 5 ahli
2 dari pendapat ahli adaptasi dan 3 dari pendapat ahli komunikasi. Jadi yang pertama ada pendapat ahli dari Abraham Maslow. Dia seorang ahli psikologi terkait dengan adaptasi, yaitu kebutuhan manusia itu berhierarki. Untuk berinteraksi secara efektif, kita perlu memahami kebutuhan dasar orang lain terlebih dahulu. Nah, perlu kita highlight terhadap kebutuhan dasar. Jadi yang dimaksud oleh Abraham itu ialah kebutuhan manusia itu hierarki. Kan ada primer, sekunder, maupun tersier. Nah, menurut Abraham ini, jika kita ingin berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita, cara adaptasi yang pertama yang harus dilakukan itu kita perlu memahami kebutuhan dasar orang lain. Seperti itu. Kita perlu memahami orang lain itu yang dibutuhkan itu apa dulu. Lalu dari ahli kedua yaitu ada Margaret Mead. Dia seorang ahli psikologi budaya. Dia berpendapat bahwa budaya sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang dari budaya yang berbeda. Kita perlu memahami nilai-nilai dan kebiasaan mereka. Jadi, Margaret ini sama seperti Abraham. Tapi yang membedakan itu ialah Abraham ini lebih kepada kebutuhan dasar. Sedangkan Margaret itu lebih ke budaya ataupun kebiasaan mereka. Jadi ketika kita ingin mendekati seseorang ataupun kita ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda dengan kita, Margaret ini berpendapat bahwa kita tuh harus memahami kebiasaan mereka dulu nih, ataupun budaya mereka dulu nih, norma-norma mereka dah, semuanya, bukan hanya kebutuhan dasar. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari Chomsky. Chomsky ya, mungkin ini fotonya nih. Ini Chomsky. Chomsky itu dia dikenal sebagai ahli linguistik yang mengkaji struktur bahasa dan bagaimana bahasa membentuk pemikiran. Dalam konteks tablik, Chomsky itu menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Ini teori-teori yang sangat dasar ya bagi kita semua, karena dalam komunikasi itu hal terpenting itu ialah bagaimana audiens itu ataupun komunikan itu memahami pesan daripada komunikator. Jadi beberapa faktornya itu ialah ya menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Lalu selanjutnya ada Gladwell. Gladwell yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, Gladwell ini dikenal dengan konsep tipping point dan law of the few. Dalam konteks tablik, ia menekankan pentingnya influencer atau tokoh panutan dalam menyebarkan pesan. Ia juga meneliti bagaimana informasi menyebar secara viral dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pesan. Jadi dia itu lebih menekankan kepada pengaruh seseorangnya gitu. Pengaruh seseorangnya itu lebih penting ataupun lebih besar daripada isi pesan yang ini disampaikan. Seperti itu. Kehadiran orangnya. Lalu selanjutnya ada dari Gardner ini dikenal dengan teori multiple intelligence, dan ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dalam konteks tablik, karena menekankan pentingnya menggunakan berbagai metode penyampaian untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kecerdasan audiens. Seperti yang kita tahu, setiap orang itu banyak sekali tipikal ataupun kecerdasan mereka masing-masing. Jadi tidak sama dan berbeda-beda. Ada yang mereka lebih fokus terhadap menulis, ataupun ada yang lebih fokus terhadap audio visual, ataupun lebih fokus terhadap sharing session dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada apa pentingnya penyesuaian diri dalam komunikasi dan tablik. Apa pentingnya ini saya mengambil ya dalam
hal dalam konteks hasil jika kita menerapkan penyesuaian diri adaptasi dalam komunikasi dan tablik. Ini saya menyebutkan ada 4: meningkatkan penerimaan pesan, membangun empati, memperkuat hubungan, dan juga meningkatkan efektivitas pesan. Ya kan? Meningkatkan penerimaan pesan. Ketika audiens merasa nyaman dan terhubung dengan pembicara, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan yang disampaikan. Lalu membangun empati. Dengan berusaha memahami sudut pandang dan perasaan audiens, kita dapat membangun empati yang kuat. Hal ini akan membuat audiens merasa diperhatikan dan dihargai. Lalu selanjutnya ada meningkatkan efektivitas pesan. Dengan menyesuaikan pesan dengan latar belakang, pengetahuan, kebutuhan audiens, pesan akan lebih mudah dipahami dan relevan sehingga lebih berkesan. Lalu selanjutnya ada memperkuat hubungan. Audiens itu akan lebih mudah percaya pada seorang yang berusaha memahami dan menghargai mereka. Dan penyesuaian diri dapat menciptakan suasana lebih terbuka dan memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif. Lalu sini saya akan menampilkan contoh. Ini contoh yang bisa kita temui di kehidupan kita masing-masing. Jadi saya mengambil contoh yaitu seorang Ustadz Saad Latif. Ustadz Saad Latif adalah seorang pendakwah, akademis, dan dosen ilmu komunikasi yang cukup populer di Indonesia. Beliau dikenal dengan gaya ceramah yang khas, yaitu perpaduan antara ilmu agama dengan ilmu komunikasi yang dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan seringkali dibumbui dengan humor. Beliau berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Akan tetapi ketika beliau diundang untuk berdakwah di Pulau Jawa atau di daerah lain lah, beliau itu bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan segala hal yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika Ustadz Saad Latif itu sering berdakwah di luar Pulau Sulawesi, apalagi Pulau Jawa, audiens ceramahnya Ustadz Saad Latif itu akan, bagaimana menjelaskannya, akan terlihat bisa menerima pesan yang disampaikan gitu, tanpa memikirkan sesuatu yang berat ataupun ketidakpahamannya itu. Jadi pesan yang disampaikan oleh Ustadz Saad Latif ini tercerna walaupun beda daerah, beda suku, dan beda budaya seperti itu. Oke, sudah selesai. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun hal lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Saya Abi Razak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.